Nah, di dalam kehidupan ini tentu saja apa yang dilakukan oleh Imam Busiri itu juga dilakukan oleh banyak wali yang lain, oleh banyak sufi yang lain, dikerjakan itu. Dan itu sesungguhnya ya merupakan karunia di mana kita sebenarnya secara hakiki tidak terlibat. Contohnya begini ya. Contohnya begini. Ada orang selama bertahun-tahun itu memiliki kebiasaan yang buruk, misalnya ya. Bertahun-tahun kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu disadari tapi tak kunjung ditinggalkan. Diketahui, disadari, tak kunjung ditinggalkan. Nah, suatu saat Allah mau menciptakan perubahan kepada orang itu. Orang itu kemudian digeser oleh Allah Ta'ala sehingga masa silamnya yang buruk itu tidak muncul-muncul lagi. Suatu saat misalnya masa silam yang buruk itu muncul, tidak ngefek lagi sudah. Tidak ngefek lagi. Nonton misalnya hal-hal yang tak perlu ditonton itu loh. Aku juga nggak bernafsu untuk apa begini-begini misalnya begitu. Jadi hilang itu, hilang. Jadi itu tanda-tandanya bahwa masa silamnya yang buruk itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga itu menjadi berhenti dan karena itu digantikan oleh adanya kebaikan-kebaikan. Nah, itu efektif. Bagaimana kita bisa hidup efektif? Hidup kita itu menjadi efektif ketika pertautan kita dengan masa lalu yang buruk itu teramputasi, terpotong. Itu efektif itu. Efektif. Jadi ke depan itu hanya menyaksikan Allah. Allah itu begitu nyata ternyata. Begitu nyata. Jadi kenyataan Allah Ta'ala yang ditangkap oleh rohani orang ini, itu akan senantiasa berdendang selama hidup orang ini terus begitu. Jadi karena itu ya, perlu kita realisasikan bahwa alam semesta ini mutlak didekap oleh Allah Ta'ala. Tidak ada apapun yang terpisah dari hadiratnya itu. Tidak ada, termasuk diri kita. Nah, kalau sampai itu kita rasakan, betapa sesungguhnya sangat efektif masa silam itu, kebaikan-kebaikannya tampil di dalam diri kita. Masa depan dengan seluruh kegemilangannya tampil juga di dalam diri kita. Jadilah kita hidup bersama dengan hadiratnya semata-mata. Bisa. Itu kalau dibisakan oleh Allah pasti bisa itu. Tapi ketika kita menemukan adanya kesulitan, di saat berusaha untuk bisa, maka bergabunglah dengan kelompok-kelompok suci. Bergabung. Sebab bergabung dengan kelompok-kelompok suci itu akan menjadikan batin kita suci juga. Itu yang disebut dengan adanya tertular ya. Ketularan kebaikan. Kebaikan itu menular. Sama juga keburukan-keburukan itu, ungkapan-ungkapan itu juga menular loh. Nah, di sini pentingnya kita berhati-hati di dalam kehidupan ini. Kalau enggak, wah, naudzubillah, umur kita semakin tua, tapi kata-kata kita, tindakan kita tidak semakin bijaksana. Itu yang naudzubillah. Jadi karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adanya keburukan-keburukan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya keburukan itu memakan diri kita juga. Coba kalau kita mendengarkan khutbah-khutbah di Masjid NU misalnya kan, di situ ada ungkapan bahwa innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa melenyapkan keburukan. Jadi begini, kebaikan-kebaikan itu makin banyak, keburukannya makin kecil. Ketika kebaikannya itu penuh, hilang keburukan itu. Tapi hati-hati. Kenapa? Wa kadzalikas sayyiat yudhibna sahibal af'al al-hasanah wa kadzalika sayyi'at yudhibna shalihal a'mal. Demikian pula keburukan itu bisa menggeser adanya kebaikan. Jadi dalam diri kita itu kan ada kebaikan keburukan. Nah, ini pergantiannya, geser menggesernya itu harus kita waspadai. Kalau diri kita isi dengan kebaikan, maka otomatis keburukannya berkurang. Kita isi lagi sampai penuh, keburukannya habis. Tapi ketika kita berikan masuk itu keburukan, kebaikannya berkurang. Ketika sepenuhnya masuk keburukan, hilang nanti kebaikannya. Begitu terus. Itu setiap hari itu begitu. Makanya Maulana Rumi itu bilang, hati-hati, boleh jadi setan itu datang kepadamu semenjak kau bangun tidur. Kalau bangun tidur kau tidak tersambung dengan Allah, boleh jadi kau muring-muring. Dan semakin muring-muring kau semakin terjauh dari Allah Ta'ala itu.
Jadi ini seperti adanya perubahan-perubahan yang sangat sulit untuk kita sadari itu loh. Jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba hati seperti sumpek loh. Itu setan loh sebenarnya. Tidak ku beri jalan ke dalam hatiku adanya kemampuan setan dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan dikasih jalan. Jadi karena itu, kenapa ketika kita mau tidur kok mesti berdoa, bangun tidur kok mesti berdoa, agar tidak ada jalan sebenarnya. Jadi dalam Islam itu amalan-amalan untuk menyumbat berbagai macam jalan keburukan sehingga tidak masuk-masuk dalam diri kita. Nah sementara hidup kita itu dari dulu sampai sekarang baik buruk terus begitu, baik buruk. Kalau yang baik makin baik itu jarang. Orangnya itu jarang. Jadi makin lama makin baik, makin bijak, makin mantap, makin hebat, jarang itu. Tapi kalau model begini ini banyak, model jam gandul itu banyak begitu. Baik buruk terus begitu. Itu ake temen ini. Banyak sekali. Nah, itu coba kita hindari dengan cara apa? Dengan menyumbat jalur-jalur keburukan, kita sumbat jalur-jalur keburukan itu. Ketika suatu saat kita bisa menikmati Allah, kita tergetar-getar menyaksikan kemahaannya, di saat itulah kita akan mampang terus-menerus di jalan kebaikan. Terus begitu, kebaikan terus. Kenapa? Karena apa yang disebut sebagai tidak baik itu sudah tidak menyenangkan lagi. Jadi dulu misalnya ya, ada seorang yang seringkali mabuk, diajak temannya senang sekali. Suatu saat Allah Ta'ala itu menutup jalur keburukannya, dan yang dibukakan bagi orang ini adalah kebaikan-kebaikan. Ketika diajak, ayo ikut minum, dia bilang, aku enggak tertarik sekarang. Enggak tertarik. Jadi sudah tidak tertarik lagi. Jadi apa yang disebut sebagai masa silam itu sudah tidak muncul sebagai penggoda lagi. Sudah tidak. Jadi tidak maunya itu bukan karena sok suci, tapi memang tidak tertarik. Itu berarti kan ditutup oleh Allah Ta'ala. Maka dalam hal ini kita mesti menjadi mitra bagi Allah Ta'ala untuk menutup jalur-jalur keburukan itu ditutup. Maka karena itu, apapun yang buruk di masa silam, jangan coba untuk diingat-ingat kalau kita masih rawan. Jangan coba diingat-ingat kalau kita masih rawan. Sebab mengingat saja akan membangkitkan selera keburukan diri kita. Tapi kalau kita mengingat masa buruk di waktu silam itu sudah tidak ada apa-apanya, oh itu bagus berarti. Jadi mengingat ini, mengingat itu, yang ada hanyalah doa-doa untuk orang-orang yang dulu terlibat dengan diri kita dalam keburukan-keburukan. Ingat muncul doa, ingat siapa muncul doa, dan seterusnya. Itu udah bagus. Jadi ya, ada trik-trik tertentu agar kita bisa seperti itu. Itu ada trik-triknya itu. Nah karena itu, berbahagialah orang yang dengan trik-trik itu sanggup menyumbat masa silamnya yang buruk atau sia-sia, kemudian digantikan dengan adanya kebaikan-kebaikan semata-mata. Bagus itu sudah. Alhamdulillah. Jadi setiap saat itu bisa menyaksikan Allah, setiap saat itu bisa merasakan Allah. Allah itu tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tapi real di penglihatan orang itu. Sehingga dengan demikian, apapun yang selain hadiratnya sekarang sudah tidak menarik lagi. Ini, itu, enggak menarik. Allah oke. Tapi ketika masih ada lubang-lubang keburukan ke masa silam gitu ya, ketika ditawarkan kepada orang itu Allah Ta'ala, belum tentu orang itu pas momennya pas, belum tentu. Allah gimana ya gitu. Jadi enggak langsung oke itu enggak langsung oke, tidak langsung hidup rohnya itu, enggak. Itu berarti apa? Berarti masih belum waktunya untuk menampung kebaikan sepenuh-penuhnya di dalam hidupnya. Jadi kayak gitu. Jadi karena itu kita atasi lubang-lubang kita ke masa silam yang buruk itu, kita atasi. Kita sumbat, tinggal kebaikan. Oke, kan gitu. Jadi itu pentingnya kita bermedsos secara bijak. Bermedsos secara bijak. Oke?
Dengan demikian moga-moga ini bermanfaat dan barokah untuk diri kita semua, juga anak cucu keturunan kita semua. Amin. Ya mujibas sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.